bahwa perbuatan akhlak itu sedikit demi sedikit menuju arah yang lebih baik. Baik itu dekat dengan cita-cita dan dikatakan buruk apabila jauh dari cita-cita. Dan yang dijadikan ukuran ialah merubah diri agar sesuai dengan keadaan-keadaan yang mengelilinginya. Yang keenam ada aliran vitalisme. Menurut paham ini yang baik ialah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang lemah dianggap sebagai yang baik. Paham ini lebih lanjut cenderung pada sikap binatang dan berlaku hukum siapa yang kuat dan menang itulah yang baik. Selanjutnya ada aliran religiosisme. Menurut paham ini yang dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam paham ini, keyakinan teologis yaitu keimanan kepada Tuhan sangat memegang peran penting. Karena tidak mungkin orang mau berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan jika yang bersangkutan tidak beriman kepadanya. Selanjutnya ada pendekatan dan hubungan ilmu akhlak dengan ilmu yang lainnya. Dan akan dibacakan oleh Elvira. Selanjutnya ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Ilmu akhlak dengan ilmu yang lainnya. Yang pertama itu ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Ketika kita mempelajari ilmu tasawuf, ternyata bahwa Al-Quran dan Al-Hadis mementingkan akhlak ilmu tasawuf. Mementingkan akhlak ilmu tasawuf ada 3. Yang pertama ada tasawuf falsafi. Tasawuf ini tasawuf falsafi ini pendekatan yang digunakan dengan pendekatan rasio atau akal pikiran. Karena di dalam tasawuf ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran yang terdapat dari kalangan filosof. Pada tasawuf yang kedua ada tasawuf akhlaki. Pada tasawuf akhlaki ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan akhlak yang tahapannya terdiri dari takhali, mengosongkan diri dari akhlak, yang kedua ada tahali, menghiasi dengan akhlak yang terpuji. Yang ketiga ada tajali, terbukanya dinding penghalang, yang membatasi manusia dengan Tuhan, sehingga nur ilahi tampak jelas. Yang kedua ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Hubungan ini mengandung arti sebagai ilmu yang membahas tentang cara mengesahkan Tuhan, atau Haranus Sution. Selain itu, ilmu ini juga disebut sebagai ilmu usul al-din. Oleh karena itu, buku yang membahas soal-soal teologi dalam Islam selalu diberi nama kitab usul al-din. Selanjutnya, ilmu tauhid ini disebut sebagai juga ilmu kalam, yang secara harfiah berarti ilmu tentang kata-kata. Yang dimaksud dengan kalam adalah sabda Tuhan. Dari berbagai istilah yang kita ketahui yang berkaitan tentang ilmu tauhid itu, kita dapat memperoleh kesan yang mendalam bahwa ilmu tauhid itu pada intinya berkaitan dengan upaya memahami dan meyakini adanya Tuhan dengan segala sifat dan perbuatannya. Selanjutnya ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Ilmu jiwa ini membahas tentang gejala kejiwaan yang tampak dalam tingkah laku. Melalui ilmu jiwa dapat diketahui sifat-sifat psikologis yang dimiliki seseorang. Yang keempat ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Semua aspek pendidikan ditujukan pada tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini dalam pandangan Islam banyak berhubungan dengan kualitas manusia yang berakhlak. Contohnya itu ada dari pendidikan Islam. Dalam Islam telah menentukan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Tujuan dari pendidikan ini menjadi manusia yang baik dan terwujudnya manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ami.
Terima kasih kepada kawan jadi mempersilakan saya untuk menjelaskan materi ini. Yang kelima, ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menyelidiki segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dengan menggunakan pikiran. Filsafat sebagaimana diketahui adalah suatu upaya berpikir mendalam, radikal, sampai ke akar-akarnya yang terkenal dan sistematis dalam rangka menemukan bukti atau hakikat mengenai segala sesuatu. Dalam filsafat, segala sesuatu dibahas untuk ditemukan hakikatnya. Yang keenam, ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu sosiologi. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata sosius yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang berkawan atau di dalam arti luas adalah ilmu pengetahuan yang berobjek pada masalah hidup bermasyarakat. Mempelajari masyarakat manusia yang pertama dan bagaimana meningkat ke atas, juga menyelidiki tentang bahasa, agama, dan keluarga dan bagaimana membentuk undang-undang dan pemerintahan dan sebagainya. Mempelajari semua ini menolong untuk memperbaiki pengertian akan perbuatan manusia dan cara menentukan hukum baik dan buruk. Selanjutnya, yang ketiga ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu hukum. Pokok pembicaraan mengenai hubungan akhlak dengan ilmu hukum adalah perbuatan manusia. Tujuannya mengatur perbuatan manusia untuk kebahagiaan. Akhlak memerintahkan untuk berbuat apa yang berguna dan melarang segala perbuatan yang mudarat. Sedangkan ilmu hukum tidak, karena banyak perbuatan yang baik dan berguna diperintahkan oleh hukum, seperti berbuat baik kepada fakir miskin dan perlakuan baik antara suami istri. Demikian juga beberapa perbuatan yang mendatangkan kemudaratan tidak dicegah oleh hukum. Umpamanya dusta dan dengki. Ilmu hukum tidak mencampuri urusan ini karena ilmu hukum tidak memerintahkan dan tidak melarang kecuali dalam hal menjatuhkan hukuman kepada orang yang menyalahi perintah dan larangan. Selanjutnya saya kembalikan. Ya, penyaji, apa kesimpulannya mau dibacakan? Akan dibacakan oleh Ami, Pak. Ya, silakan. Adalah aliran dalam akhlak ternyata sangat beragam, diantaranya yaitu aliran sosialisme, hedonisme, intuisisme, utilitarianisme, evolusi, vitalisme, religiosisme, dan masih banyak lagi aliran-aliran lainnya. Yang menjadi pembeda antara akhlak dengan etika adalah akhlak merupakan sebuah wahyu dari Allah dan bersifat mutlak, tidak dapat dirubah-ubah. Sedangkan etika merupakan sebuah dasar pikiran manusia yang bersifat relatif sehingga bisa berubah-ubah. Tapi jika etika tersebut merupakan hasil dari ijma para ulama, bisa bersifat mutlak. Oleh karena itu, kita harus bisa menjadi seseorang yang bisa mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis dan mentauladani Nabi Muhammad SAW supaya kita tidak menjadi orang-orang yang salah langkah. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand. Sebelumnya penyaji, sebelum tanggapan